Baik, sekarang saya sudah berada dengan salah satu pengusaha sukses yang ada di Kota Denpasar yang bergerak di bidang bisnis car rental, yaitu dengan Bapak Kade Adriana. Sekarang beliau menjadi narasumber kami dalam menganalisis fungsi manajemen dalam organisasi bisnis. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Saya Ikade Aryardita, perwakilan dari kelompok 1 kelas C4 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin meminta sedikit waktu Bapak untuk memaparkan fungsi manajemen dalam organisasi bisnis yang Bapak miliki. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan atau planning. Bagaimana Bapak membuat perencanaan agar usaha yang Bapak kembangkan bisa berkembang dengan baik? Ya, kalau dari sisi perencanaan ya harus ya. Kita dalam berbisnis itu ibarat mendesain baju gitu ya, harus ada desainnya dulu. Gitu. Jadi kita mendesain segala bentuk bisnis itu, bagaimana kita bergerak 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, ada jangka panjang dan ada jangka pendeknya juga. Nah itu kita desain tentu dengan strategi ya, strategi yang kekinian, strategi yang katakanlah zaman sekarang milenial gitu. Jadi strateginya itu sangat penting dalam perencanaan produk itu, kita nggak bakalan bisa mencapai goal itu. Jadi saya pikir memang rencana atau perencanaan itu memang sangat vital, sangat penting dalam berusaha. Gitu. Itu saja Pak. Ya, saya pikir itu. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Bagaimana Bapak mengatur atau membagi tugas kepada karyawan yang bekerja di sini? Kita membuat kalau di perusahaan itu ada namanya SDM, HR ya, Human Resource Management, HRD ya, HRD. Jadi kita membuat SDM itu bekerja sesuai dengan job description-nya. Kita buat itu, misalkan contoh bagian pengiriman mobil gitu, ada namanya dispatch. Bagian penerima pesanan gitu ya, reservasi namanya. Kalau di Bali Midori sendiri kita memiliki manajer juga, ada manajer operasional, ada manajer marketing. Nah, khusus manajer operasional kita berikan tugas sesuai dengan apa yang terjadi di operasional. Misalkan kita ngirim mobil, pemeliharaan mobil, kemudian operasional lainnya itu bisa jadi kita dari sisi pengiriman dan lain sebagainya itu kita atur di operasional. Kemudian di manajemen marketing kita punya juga bagian yang mengurusi SDM marketing itu. Jadi bagaimana job description orang marketing itu, misalkan seperti saat ini zaman milenial kan harus menggunakan sosial media gitu. Mereka harus mahir apa yang dilakukan di sosial media itu ditulis di dalam job description. Misalnya pagi kayak Instagram tuh harus posting, misalkan jam 7 pagi harus posting tentang service management gitu, atau service mobil gitu, artinya pelayanan ya, pelayanan. Misalnya siang hari informatif, informasi apa yang kita bisa sampaikan kepada audiens agar mereka mendapatkan pemahaman tentang Bali Midori sendiri. Kemudian malam juga itu semua ditulis dalam job description. Itu sangat penting banget. Kalau kita nggak membuat job description itu, saya yakin akan sulit perusahaan itu menjalankan usahanya, karena setiap orang akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya gitu, bukan sesuai dengan keinginan perusahaan, kan begitu ya. Yang ketiga yaitu pengarahan. Bagaimana Bapak memberikan pengarahan atau instruksi kepada karyawan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif? Nah, kita ada yang namanya morning briefing ya. Ada morning briefing, ada weekly meeting, dan ada monthly meeting. Morning briefing itu setiap hari, setiap jam kerja ya. Setiap pagi itu kalau kantor kita buka jam 9. Karyawan tuh udah di sini tuh jam 8.30 sudah di sini. Jadi kita membuat morning briefing itu, kita kasih tahu kepada karyawan yang kamu harus kerjakan hari ini dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Hari ini mengerjakan ini, kemudian yang kemarin ada masalah apa?
dengan yang sudah dikerjakan kemarin. Kita bahas di sana di morning briefing. Kemudian kita buat apa istilahnya keputusan-keputusan di sana apabila ada perubahan tentang perencanaan itu. Oh, kemarin pada saat kita meeting mingguan kita merencanakan sesuatu seperti 1, 2, 3, 4 gitu. Tetapi karena kejadian kemarin kita ubah menjadi 3, 4, 5, bisa begitu dia. Ya. Sehingga morning briefing itu sangat penting karena kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi tidak kaku perencanaan, tidak harus begitu ya. Jadi situasional banget. Nah kemudian di weekly meeting itu kita mengukur keberhasilan kita. Setelah planning kita yang 1 bulan ini kita ukur setiap minggu pencapaiannya. Kalau misalnya kita meetingnya 1 bulan sekali, takutnya di minggu itu ada sesuatu yang tidak dicapai sehingga terlambat kita nanti untuk mengetahui apa yang terjadi gitu. Jadi kalau tiap minggu meeting itu kita review meeting namanya. Kita review perencanaan yang 1 minggu ini gimana, berjalan lancar apa tidak, sesuai target apa tidak gitu kan. Targetnya ada kan, kita misalkan 1 minggu kalau target penjualan katakan revenue kita anggaplah 500 juta gitu. Nah ternyata 1 minggu itu tidak tercapai. Apa yang salah? Strategi yang mana yang salah? Gitu kita harus perbaiki di situ. Begitu nanti weekly meeting berikutnya kita review lagi gitu. Sampai akhirnya at the end of the month kita bisa mencapai target. Baru nanti ada terakhir itu monthly meeting. Ya kita mencapai target atau kita tidak mencapai target. Oh kita memiliki masalah ini, bagaimana solusinya kan begitu. Jadi kita di akhir bulan itu kita bahas sampai nanti terakhir baru ada yearly meeting itu ya pencapaian selama 1 tahun. Mungkin ada karyawan baru dan lain sebagainya, kita di sana memperkenalkan perusahaan kita seperti itu. Yang keempat yaitu mengenai pengendalian atau pengawasan. Bagaimana Bapak mengendalikan karyawan? Apakah pekerjaan mereka sudah sesuai atau tidak? Ya itu dengan morning briefing itu, dengan briefing, dengan meeting itu kita kontrol. Jadi sambil kita tanyakan kepada mereka satu-satu. Misalkan kalau saya kan di owner ya, jadi yang saya tanyakan itu adalah pimpinan-pimpinannya. Jadi pimpinan gimana gimana minggu ini, gimana hari ini dan seterusnya. Jadi si pimpinan-pimpinannya, manajer marketing, manajer operasional itu yang saya pikirkan. Jadi saya tanyakan bagaimana kondisi di lapangan, apa yang terjadi di lapangan. Jadi itu cara saya kontrol sehingga mereka pun akan mengontrol anak buahnya. Gitu. Jadi ada struktural istilahnya dalam perusahaan itu yang perlu kita lakukan sehingga pekerjaan itu menjadi lebih ringan ya. Gitu. Itu saja Pak. Ya. Yang terakhir yaitu tentang visi dan misi. Apa visi dan misi Bapak untuk mendirikan Balindo ini? Ya, visi saya tentu menjadi perusahaan yang satu-satunya perusahaan gitu ya, perusahaan yang menyediakan luxury car rental di Bali yang artinya bisa memenuhi kebutuhan karyawan, wisatawan dengan revenue yang sesuai target. Kemudian misi kita ya tentu membuka lapangan kerja pasti, ya. Kemudian memberikan seluas-luasnya pilihan kepada customer itu untuk menggunakan pelayanan atau transportasi darat terutama yang bervariasi gitu. Pelayanan kita pun bervariasi, jadi ada yang mobil dari yang standar sampai dengan mobil yang termewah yang ada di Bali gitu ya, mungkin ya mobil sport car gitu. Kita menyediakan misi kita menyediakan kebutuhan wisatawan. Kemudian misi berikutnya tentu mendorong perekonomian Bali khususnya. Ini kan yang menjadi istilahnya ya, yang menjadi pemilik ya, yang menjadi penanggung jawab Bali itu kan orang Bali sendiri. Kemudian tentu orang Bali mesti bekerja
di sektor ini. Kalau enggak gitu orang lain yang akan memakai sektor ini kan gitu ya. Nah, tentu di sini saya ingin mendorong perekonomian Bali itu melalui tenaga kerja yang kita ambil dari Pulau Bali sendiri, dari orang-orang Bali sendiri, sehingga nanti suatu saat ya orang Bali yang kita ajak menjaga budaya dan tradisi kita yang tentu sudah dikenal di seluruh dunia. Betul Pak ya. Dan bagaimana perkembangan usaha Bapak setelah adanya pandemi? Oh, ini saya hampir gulung tikar, terus terang saja ini hampir gulung tikar saya, karena selama 2 tahun ini betul-betul tidak ada pemasukan sama sekali, karena kita bergantung atau sumber pendapatan kita dari pariwisata saja, tidak ada sumber pendapatan yang lain. Jadi saya berusaha bertahan selama 2 tahun ini. Ya memang kondisi bisnis ya akhirnya karena kita komitmen ya pebisnis harus kuat juga, harus punya jantung yang kuat ya, kita harus bertahan gitu. Akhirnya bisa bertahan sampai hari ini, dan tentu dari sisi aset kita berkurang jauh, karena saya lumayan jual aset juga untuk menutupi hutang, kemudian termasuk juga pajak-pajak kendaraan kan harus dibayar, dan kendaraan yang lumayan supercar yang seperti itu juga besar pajaknya, jadi terpaksa saya lelang dan akhirnya cuma beberapa aja masih sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan pariwisata segera bangkit ke depan, kita ya lebih baik lagi. Demikian saja Pak yang kami tanyakan, dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, sama-sama.